Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sahabat Rema dimanapun Anda berada. Hari ini 25 Desember 2024, Hari Raya Natal. Renungan hari ini akan diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 15 sampai dengan 20. Saudara-saudari sekalian, tentu kita menyiapkan hari Natal ini sudah cukup lama. Ada banyak kegiatan yang kita lakukan, mulai dari mendekorasi rumah kita masing-masing, sampai juga mungkin ambil bagian dalam mendekorasi gereja, entah itu di paroki, entah itu di stasi, atau di kapel-kapel, atau di komunitas-komunitas. Maka pada kesempatan ini, saudara-saudari sekalian, mari kita bergembira karena Tuhan telah datang. Dan saya mengucapkan untuk saudara-saudari sekalian, selamat Hari Natal. Semoga sukacita sungguh-sungguh memenuhi hati saudara. Saudara-saudari sekalian, sukacita itu sungguh luar biasa. Itulah yang dicari oleh banyak orang. Bahkan ketika kita membaca kembali ajakan dari para gembala, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Itu pun bicara mengenai bagaimana para gembala yang bersukacita karena mendapatkan berita dari para malaikat akan datangnya Mesias, akan datangnya Sang Penyelamat. Tapi juga mereka mengajak pergi dengan sukacita itu, pergi ke Bethlehem. Dan Bethlehem itu adalah tempat sukacita, karena di sana Tuhan telah lahir. Tuhan telah datang mengunjungi umatnya. Dan kedatangan Tuhan ini sungguh-sungguh memberi damai, memberi sukacita, memberi harapan yang besar kepada mereka yang kehilangan harapan, memberi ketenangan kepada mereka yang selama ini sedang mencari Tuhan, memberi harapan baru kepada mereka yang putus asa. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk merenungkan kembali bagaimana kita juga dalam hidup ini ternyata juga seringkali mengalami situasi-situasi yang tidak mudah. Kita dihadapkan dengan berbagai macam persoalan yang seringkali membuat kita gamang dalam menjalani hidup ini. Bahkan kadang kita merasa di akhir tahun seperti ini, kok cepet ya tahun ini berlalu, kok ini sudah mau masuk tahun baru ya. Dan ketika kita bicara seperti itu, kita kadang juga ragu bagaimana kita akan menjalani di tahun yang baru itu. Ya. Saudara-saudari sekalian, mari kita belajar dari para gembala. Para gembala itu adalah orang-orang pinggiran. Para gembala itu adalah orang-orang yang tidak ada jaminan akan keselamatan bagi hidupnya maupun bagi ternak-ternaknya. Mereka ini hidup penuh dengan risiko. Risiko karena seringkali dalam menggembalakan mereka harus berhadapan dengan binatang-binatang liar yang seringkali mengancam dan siap memangsa binatang-binatang piaraannya. Tapi juga mereka dihadapkan pada risiko cuaca yang seringkali datang dan seringkali cuaca ekstrim yang muncul. Saudara-saudari sekalian, para gembala ini adalah orang-orang biasa, orang-orang sederhana yang tidak punya kedudukan, tidak punya kekuasaan, tidak punya jabatan. Bahkan mereka ini adalah orang-orang yang jauh dari media massa. Mereka tidak pernah disorot oleh kamera. Mereka mungkin juga adalah orang-orang yang jauh dari sinyal dari media massa.
Tetapi saudara-saudari sekalian, para gembala ini adalah orang-orang yang sangat terbuka kepada Allah. Mereka sangat percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Maka mereka sangat bergembira ketika mereka mendapatkan warta dari para malaikat itu. Maka dengan segera mereka mengajak temannya sesama gembala, mari sekarang kita pergi ke Bethlehem. Mereka begitu yakin, begitu percaya bahwa di Bethlehem itu ada Tuhan yang lahir. Dan Tuhan yang lahir di Bethlehem itu adalah Tuhan yang memberi keselamatan, Tuhan yang memberikan pembebasan kepada mereka, Tuhan yang menjamin kehidupan mereka di masa-masa yang akan datang. Dan lebih lagi, Bethlehem, tempat mereka tuju, adalah tempat yang memberi sukacita karena Tuhan lahir, diam, dan tinggal. Kehadiran Tuhan ini sungguh-sungguh memberi sukacita kepada orang-orang yang menjumpainya. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, belajar dari para gembala ini, kita diajak untuk menyongsong tahun-tahun yang akan datang ini dengan sikap hati yang terbuka. Kalau ada kegelisahan, ada kegamangan, mari kita cari Tuhan dalam hidup kita. Mari kita cari Tuhan yang hadir di Bethlehem itu. Dan Bethlehem, saudara-saudari sekalian, tidak hanya sekedar bicara mengenai tempat atau kota, tapi Bethlehem sekali lagi adalah sukacita karena Tuhan itu hadir. Saudara-saudari sekalian, Bethlehem bisa jadi adalah orang-orang terdekat dengan kita. Bethlehem bisa jadi adalah orang-orang yang kita layani. Bethlehem bisa jadi adalah orang-orang yang selama ini kita abaikan. Orang-orang sederhana yang seringkali kita remehkan. Bethlehem bisa jadi adalah kita juga, diri kita masing-masing. Pada intinya, saudara-saudari sekalian, Bethlehem adalah tempat Tuhan lahir, diam, dan tinggal. Maka saudara-saudari sekalian, mari kita selalu mencari Tuhan. Karena di sanalah ada sukacita, di sanalah ada kebenaran, di sanalah ada keselamatan. Dan Tuhan itu diam di tengah-tengah kita, diam di antara orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita jadikan hidup kita juga sebagai Bethlehem, tempat Tuhan diam dan hadir. Semoga Allah memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.